Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita berada di tanggal 12 Jumadal Akhirah 1446 Hijriah. Alhamdulillah, kita dimudahkan Allah untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, masih di pembahasan kitab Al-Bahrur Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq. Berikutnya muallif hafizahullah taala menjelaskan kepada kita al-ahadits allati tubayyinu suwaran min azabil qabri. Beberapa hadis yang menerangkan, menjelaskan bentuk-bentuk siksa kubur. Di antaranya, kata beliau, adalah riwayat dari Samurah bin Jundab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menyatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami, yakni kepada para sahabat. Dan itulah kebiasaan Nabi, ya, selesai beliau memimpin salat, maka beliau menghadapkan wajahnya kepada para sahabat, yakni kepada para makmum. Lalu Nabi bersabda, "Man ra'a minkumul lailata ru'yan." Siapakah di antara kalian yang bermimpi pada malam hari ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, jika seseorang bermimpi, maka tolong ceritakan mimpinya. Kemudian beliau pun menyatakan, Masya Allah, ya. Yani pada suatu hari, ya, beliau bertanya kepada kami seraya berkata, apakah salah seorang dari kalian ada yang bermimpi? Maka kemudian kami para sahabat menjawab, tidak. Kemudian Nabi bersabda, akan tetapi pada malam ini aku bermimpi. Jadi Nabi sendiri yang kemudian menceritakan mimpinya. Isi daripada mimpinya itu, ada dua orang yang mendatangiku, dia memegang tanganku dan mengeluarkanku ke tanah suci. Yang dimaksud, ya, beliau dibawa oleh malaikat. Ternyata di sana terdapat orang yang sedang duduk. Nah, ini gambaran pertama dari azab kubur. Di sana, kata Nabi, terdapat orang yang sedang duduk dan seorang yang sedang berdiri. Mereka membawa pengait dari besi yang ujungnya tajam, yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian dia menyobek sudut mulutnya hingga sampai ke tengkuknya. Jadi alat pengait tadi yang ujungnya sangat tajam itu ada di mulutnya, kemudian ketika ditarik itu sobek sampai ke bagian akhir atau bagian, ya, dari belakang kepalanya. Dia melakukan hal yang sama terhadap sudut mulutnya yang lain, ya, sehingga sudut mulut yang sobek pertama kali kembali seperti sedia kala. Lalu ia mengulangi perbuatannya tersebut dan demikian seterusnya. Jadi ketika sudah tersobek mulutnya sampai ke bagian tengkuknya, maka ya diganti dengan yang sebelah
sebelahnya lagi. Ini dibarukan lagi, kemudian yang sebelahnya disobek lagi, dan demikian seterusnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kata Nabi, aku pun bertanya, apa maksudnya ini? Kemudian kedua orang yang menuntun Nabi ini, yakni malaikat, berkata, berjalanlah. Maksudnya tidak langsung dijelaskan. Nabi kemudian dibawa berjalan lagi. Maka kami pun pergi mendatangi orang yang sedang berbaring pada tengkuknya, berbaring pada tengkuk maksudnya terlentang. Di sampingnya ada orang yang berdiri dengan membawa batu besar. Nah, ini gambaran azab kubur yang kedua. Jadi di sampingnya ada orang yang membawa batu besar. Dia memecahkan kepalanya dengan batu tersebut. Jadi orangnya berbaring terlentang. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di sampingnya ada orang bawa batu besar. Kemudian dipecahkan kepalanya dengan batu besar itu. Ketika telah memukulnya, batu tersebut tergelincir. Kemudian dia mengambilnya dan kembali kepada orang ini. Belum sampai kepada orang tersebut, kepalanya yang telah pecah telah pulih seperti sedia kala. Dia pun kembali padanya dan juga memukulnya kembali. Aku bertanya, apa maksudnya ini? Kemudian mereka berdua berkata, berjalanlah. Kemudian sampailah kepada keadaan yang ketiga. Kami pergi ke sebuah lubang yang berbentuk seperti periuk. Bagian atasnya sempit dan bagian bawahnya itu luas. Ya, semacam periuk besar, ya, gentong besar. Bagian atasnya kecil, bagian bawahnya besar. Kemudian di bawahnya itu dinyalakan api. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa laki-laki dan perempuan yang telanjang. Mereka didatangi jilatan api dari bawah mereka. Ketika api itu sudah mendekat, mereka naik hingga hampir keluar dari periuk tersebut. Namun jika api tersebut padam, mereka pun kembali. Maka Nabi kemudian bertanya, apa ini? Mereka berdua yang menuntun Nabi mengatakan, berjalanlah. Sampai kemudian kepada keadaan yang keempat. Kami pun pergi ke sungai darah. Di dalamnya ada yang berdiri. Dan di tengah-tengah sungai ada orang yang di depannya terdapat batu. Orang yang berada di dalam sungai menghadap kepada orang yang berdiri di tepi sungai. Jika dia ingin keluar dari sungai tersebut, orang yang berdiri melempar mulutnya dengan batu yang ada di tangannya dan mengembalikannya ke tengah-tengah sungai. Jadi menderita, ya, di tengah aliran sungai darah. Ketika mau menepi, ya, orang yang ada di samping sungai itu melemparnya dengan batu sehingga dia kembali ke tengah sungai darah tersebut. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Baik, para jamaah. Aku pun bertanya, apa ini? Setiap kali orang yang berada di dalam sungai itu ingin keluar, maka orang yang berdiri di tepinya melempar mulutnya dengan batu yang ada di tangannya. Dia pun kembali seperti semula. Maka aku bertanya, kata Nabi, apa ini? Mereka berdua yang menuntun Nabi mengatakan, berjalanlah. Kami pun berjalan hingga tiba di kebun yang hijau. Jadi tadi 4 gambaran siksaan, ya, di kehidupan akhirat, yakni di alam kubur. Nah, berikutnya Nabi SAW, ya, di sini beliau memulai kisahnya mendapati keadaan yang berbeda dari 4 keadaan tadi. Kami pun berjalan hingga tiba di kebun yang sangat hijau. Di dalamnya terdapat pohon yang besar, sedangkan di bawahnya terdapat seorang tua dan anak-anak. Ternyata di dekat pohon itu juga ada orang yang di depannya terdapat api yang menyala. Kedua lelaki itu membawaku naik ke atas. Kedua lelaki itu membawaku naik ke atas pohon dan memasukkanku ke dalam rumah yang sangat bagus.
Aku belum pernah melihat rumah seindah dan sebagus itu sebelumnya. Di dalamnya terdapat beberapa orang tua dan para pemuda. Keduanya lalu naik dengan membawaku dan memasukkanku ke dalam sebuah rumah yang lebih bagus dan lebih indah. Aku berkata, pada malam ini kalian berdua telah membawaku berkeliling. Maka beritahukanlah padaku mengenai apa yang aku lihat. Nah, disinilah kemudian Nabi SAW beliau meminta penjelasan kepada dua orang yang menuntunnya ini. Maka mereka berdua berkata, ya, orang yang engkau lihat disobek sudut bibirnya adalah seorang pembohong yang berbicara dengan kebohongan yang tersebar sampai ke segala penjuru. Berarti penyebar berita palsu, penyebar berita hoax. Ya. Baik para jamaah, nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Ya, sekarang orang berbohong, membohongi manusia, ya, itu hanya dengan kerjaan jarinya saja, kan begitu. Dia tidak mesti berkeliling ke satu tempat, ya, kemudian berpindah ke tempat yang lain. Ya. Hanya dengan bermodalkan kuota internet, ya, dia bisa kemudian menyebarkan berita bohong itu ke namanya satu dunia yang disebut dengan dunia maya, gitu ya. Di mana seluruh manusia dimanapun mereka berada, yang penting ada akses internet, itu bisa mengetahuinya, bisa mengaksesnya. Barakallahu fikum. Nah, itulah para pendusta yang berbicara dengan kebohongan yang tersebar sampai ke segala penjuru. Dia akan disiksa seperti yang telah engkau lihat sampai nanti datangnya kiamat. Sampai nanti datangnya kiamat. Berarti ini gambaran siksaan itu terjadi di alam kubur. Kemudian orang yang engkau lihat dipecahkan kepalanya adalah orang yang diajari oleh Allah Al-Quran, kemudian dia tidur pada malam hari dan tidak mengamalkannya pada waktu siang hari. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang yang dianugerahi hifdzul Quran, ya, hafalan Al-Quran, ya, selayaknya dia amanah. Amanah terhadap nikmat yang Allah mudahkan atas dirinya tersebut. Dengan cara apa? Diamalkan malam dan juga siang hari. Ya, para ulama dahulu mereka memurojaah hafalan Quran itu dengan dipakai sholat. Maksudnya, ya, mereka mengulang-ulang hafalannya dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah, terutama adalah sholat-sholat, ya, di malam hari yang disebut dengan sholat tahajud atau qiyamul lail. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, maka dia akan terus disiksa seperti itu hingga hari kiamat. Orang yang kau lihat, nah ini yang ketiga, orang yang kau lihat berada di dalam periuk itu adalah para pezina. Dan orang yang kau lihat di sungai adalah para pemakan riba. Ya, jadi para pemakan riba mereka nanti akan berada di sungai darah. Ya, mereka menderita dan kesusahan, sangat sengsara, ya, di aliran sungai darah. Baik para jamaah. Jadi para pendusta, kemudian orang-orang yang tidur, ya, tidak menunaikan salat, padahal Allah anugerahkan kepada dirinya, ya, berupa anugerah Al-Quran, kemudian para pezina dan para pemakan riba, ya, semua pelaku dari perbuatan-perbuatan ini, ya, mendapatkan ancaman siksa di alam kubur sebelum mereka nanti disiksa di kehidupan akhiratnya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Adapun orang tua yang kau lihat berada di akar pohon, itulah Nabiullah Ibrahim. Sedangkan anak-anak di sekitarnya itulah anak-anak manusia. Orang yang menyalakan api adalah malaikat penjaga neraka. Rumah yang pertama adalah rumah mayoritas orang-orang yang beriman.
sedangkan rumah ini adalah rumahnya para syuhada. Aku dan Jibril, aku adalah Jibril dan ini adalah Mikail. Maka angkatlah kepalamu. Nah, jadi dua orang yang menuntun Nabi keliling tadi menyaksikan keadaan-keadaan orang-orang yang disiksa di alam kubur, ya, kemudian keadaan orang-orang mendapatkan nikmat kubur, ya, dua orang yang menuntun Nabi berkeliling ini itu adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Maka angkatlah kepalamu. Aku pun, kata Nabi, mengangkat kepalaku. Aku melihat istana seperti awan. Mereka berdua berkata, itu adalah tempat tinggalmu. Itu adalah tempat tinggalmu. Aku berkata, biarkanlah aku memasuki tempat tinggalku. Maka mereka berdua berkata, sesungguhnya engkau masih punya sisa umur yang belum engkau selesaikan. Jika engkau telah menyelesaikannya, maka engkau akan mendatangi tempat tinggalmu itu. Masya Allah. Ini maqam Mahmud. Ya, maqam yang sangat terpuji. Ya, maqam tertinggi yang hanya didapatkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, riwayat ini sahih, ada di Sahih Al-Bukhari dalam kitab Al-Janaiz. Baik, kemudian muallif di sini menyampaikan teks dari hadis ini sahih dan juga sharih. Hadis ini menjelaskan kepada kita bentuk-bentuk siksa kubur sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama. Begitu pula peristiwa-peristiwa yang disaksikan Rasulullah pada malam Isra, jika sahih, maka sesungguhnya dia juga menjelaskan bentuk-bentuk lain dari kenikmatan kubur dan juga siksaannya. Jadi ada di sana riwayat, ya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang juga menggambarkan, ya, model-model yang lain, bentuk-bentuk yang lain dari azab dan juga nikmat kubur. Baik para jamaah, dari hadis panjang tadi yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari, ya, tentu itu adalah ancaman, ya, bagi para pelaku dosa tadi, ya, para pendusta, pembohong, penyebar berita palsu, para pezina, para pemakan riba, kemudian orang-orang yang tidur tidak menunaikan salat yang wajib, ya, termasuk orang-orang yang dianugerahi Al-Quran kemudian dia tidak amalkan Al-Qurannya dalam praktek nyata kehidupannya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya, kita mesti menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan sampai kita terperosok ke dalam perbuatan-perbuatan yang tercela tadi, gitu ya. Ya, sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita punya harapan besar. Tentu dengan taufik dan inayah Allah, kita bisa selamat dari azab kubur. Dan siapapun yang pernah terjatuh ke dalamnya, tentu kewajibannya adalah taubat nasuha. Yang pernah misalkan terjerat riba, ya, cicilan, ya, ternyata cicilannya leasing riba, begitu ya, atau dia melakukan transaksi yang ternyata transaksinya riba. Barakallahu fikum. Yang pernah terjatuh ke dalamnya segera bertaubat kepada Allah dan meninggalkan perbuatan itu, supaya kita selamat nanti di alam barzah dengan taubat tersebut. Pun demikian yang pernah terperosok ke dalam perbuatan zina, yang pernah terperosok ke dalam akhlak-akhlak yang buruk, ya, seperti berdusta, kemudian tidak ta'ani, tidak hati-hati di dalam menyebarkan berita, ya, terlebih di masa-masa ini. Kewajiban mereka adalah segera bertaubat sebelum kematiannya, sehingga dosa-dosanya itu kemudian berbuah ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuhanya, tidak berbuah azab. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa, yakni liman yatub qabla mautih, bagi siapa saja yang bertaubat sebelum kematiannya. Nah, ini pelajarannya bagi kita hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kemudian hadis berikutnya ada riwayat dari Imam Al-Baihaqi dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah
radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengenai firman Allah, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam. Ini yang dikenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj. Perjalanan Nabi dari Baitullahil Haram ke Baitul Maqdis di malam hari. Kemudian dari Baitul Maqdis menghadap Allah Subhanahu wa taala menghadap Allah Subhanahu wa taala di Sidrat Al-Muntaha untuk mendapatkan perintah kewajiban salat 5 waktu bagi Rasulullah dan juga umatnya. Baik para jamaah. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kemudian beliau berkata, didatangkan seekor kuda, lalu beliau pun menaikinya. Ia berkata, setiap langkah adalah penghabisan batas penglihatannya. Beliau berjalan dan Jibril berjalan bersama beliau. Beliau mendatangi kaum yang sedang menanam dalam satu hari dan memanen pada hari yang lain. Tiap kali mereka memanen, dia kembali seperti semula. Masya Allah. Jadi nanam hari ini, besoknya sudah panen. Dan itu berulang seperti itu. Nanam lagi, kemudian besoknya panen lagi. Di dunia ada enggak orang yang nanam sekarang besok panen? Tidak ada, gitu ya. Tidak ada. Minim-minimnya ya mungkin paling cepat orang bisa panen tumbuhan kalau memang ada teknologi canggih gitu ya. Dari nyemai, dari bibit benih mungkin seminggu 2 minggu bisa kemudian dipanen. Tapi kalau sekarang ditanam besok panen kan tidak ada, gitu ya, di dunia ini. Secanggih apapun sepertinya tidak ada yang model begitu. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Maka beliau bertanya, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapakah mereka? Maka Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ini keistimewaan para mujahid fi sabilillah. Kebaikan dilipat gandakan bagi mereka sebanyak 700 kali lipat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah Allah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Baik para jamaah. Nah itu keadaan para mujahid. Beliau lalu mendatangi kaum yang memecahkan kepala mereka dengan batu. Tiap kali kepala tersebut pecah, maka kepala itu kembali seperti semula. Mereka tidak pernah merasa bosan terhadap itu. Maka kemudian beliau bertanya, ya Jibril, siapakah mereka? Kemudian Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang kepalanya berat untuk mengerjakan sholat. Na'udzubillah. Nah, ini juga sama dengan poin yang sebelumnya kita bahas. Tapi para jamaah, orang yang tidur tidak mau menunaikan sholat wajib, gitu ya. Tidak subuh, gitu ya. Tidak sholat subuh. Zuhur waktu istirahat dipakai tidur, ya. Asar sibuk di jalan, gitu ya. Maghrib masih di jalan, ya. Kemudian Isya kelelahan, tidak sholat wajib, ya. Maka demikian keadaannya, ya, kepalanya itu dipecahkan. Setelah pecah, kemudian kembali seperti sedia kala, dan terus seperti itu sampai kiamat. Baik para jamaah. Ya, sebagian orang, naudzubillah, ya, dia bisa bergadang tapi tidak mampu, ya, untuk hanya sholat 2 rakaat subuh.
Ya, enggak usah bicara tahajudnya dulu. Subuhnya saja 2 rakaat. Yang kalau kita kerjakan berjamaah paling 10 menit selesai. Bisa jadi kurang dari itu. Gitu ya. Sebagian orang tidak bisa ya mengangkat, ya jangankan kepalanya dia bisa bangun membawa kepalanya ke masjid. Ya. Membuka kelopak matanya saja tidak bisa. Ya. Kelopak mata kita itu berapa kilo, Pak? Ya. Kelopak mata kita ini berapa kilo? Nah, ada orang nggak bisa buka kelopak matanya di waktu subuh, gitu ya. Di waktu subuh hanya membuka kelopak mata untuk dia bisa bangun. Tidak bisa. Cepol gitu kayak lengket ini. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Kemudian perawi hadis ini melanjutkan, kemudian beliau mendatangi kaum yang di depan mereka terdapat tambalan dan di belakang mereka juga terdapat tambalan. Mereka berteriak seperti teriakan binatang ternak terhadap kuburan, pepohonan mereka. Ya, pepohonan neraka, tepi neraka jahanam dan juga bebatuannya. Taib, para jamaah. Maka Nabi bertanya, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka itu wahai Jibril? Kemudian Jibril menjawab, mereka itulah orang-orang yang haula la yu'addun shadaqati amwalihim. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak menunaikan, tidak membayar zakat harta mereka. Wa ma zalamahumullah. Allah tidak menzalimi mereka karena Allah tidak pernah menganiaya para hambanya. Ini orang-orang yang lalai dari salat, berat yang angkat kepalanya untuk salat, berat hanya untuk ruku dan sujud. Kemudian orang yang tidak membayarkan zakat hartanya, maka semuanya terancam, ya, terancam dengan siksaan kubur sebelum nanti siksa di kehidupan akhirat. Kemudian berikutnya para jamaah, beliau mendatangi satu kaum yang di hadapan mereka terdapat daging matang di periuk dan daging lain yang busuk. Mereka mulai makan yang busuk dan meninggalkan yang matang juga daging yang baik. Beliau bertanya, "Ya Jibril, man haula?" Siapa mereka ini? Maka Jibril menjawab, orang ini mempunyai istri yang halal, istri yang baik, istri yang bagus, akan tetapi dia mendatangi perempuan yang busuk dan menginap bersamanya hingga pagi hari. Berarti siapa ini, Pak? Pezina. Ya, punya istri tidak mau dinikmati. Ya, punya istri tapi masih melirik istri orang lain. Begitu ya, sampai kemudian berzina dengan istri orang lain. Nah, ini juga terancam, ya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalama. Maka poinnya di sini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, azab itu akan menimpa orang yang melakukan 2 hal. Gitu ya. Intinya itu. Pertama, yang meninggalkan kewajiban, kemudian yang kedua yang melakukan larangan. Kedua-duanya melakukan yang haram. Meninggalkan yang wajib itu haram. Melakukan yang dilarang itu juga haram. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup kita di dunia, berusahalah, ya. Tidak ada satupun kewajiban yang Allah bebankan di atas pundak kita kecuali kita berusaha untuk mengerjakannya. Dan tidak ada satupun keharaman yang diharamkan atas diri kita kecuali kita meninggalkannya. Jika seorang hamba membawa 2 bekal ini saja, dia menunaikan yang wajib, meninggalkan yang haram-haram, maka sejatinya itu sudah cukup bagi dirinya untuk dia bisa selamat di kehidupan akhirat. Syukur-syukur, dan ini yang dimotivasi para ulama, ya, dia tidak hanya menunaikan yang wajib, tapi juga dia berusaha semangat menjalankan yang sunnah-sunnah, ya, untuk melengkapi segala kekurangan yang ada pada amalan wajibnya. Demikian pula dia tidak hanya meninggalkan yang haram-haram, tapi juga dia berusaha meninggalkan segala sesuatu yang makruh, segala sesuatu yang mungkin bahkan yang mubah. Ya, dia tinggalkan demi apa?
demi mendapatkan limpahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, nanti di pembahasan berikutnya kita akan membahas ya tentang pernyataan sebagian orang. Ya, sebagian orang ada yang berkata, kami itu kalau bongkar kuburan, ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kami tidak mendapat itu. Palunya malaikat, ya, kemudian siksaan-siksaan yang disebutkan di hadis-hadis tadi, ada yang berenang di aliran sungai darah, ada yang dipecahkan kepalanya oleh batu besar. Mana enggak ada, ya. Kami ketika menggali kubur, orang yang sudah dikubur, ya jasadnya begitu-begitu saja. Paling berubah jadi tulang belulang, begitu kan? Tidak ada itu pecah kepala, tidak ada sungai darah. Nah, sebagian orang begitu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan waliyadzubillah, sebagian akhirnya mereka tidak mempercayai adanya azab dan nikmat kubur. Maka di sini nanti akan dipaparkan ya jawaban secara terperinci oleh muallif hafizahullahu taala. Ya, bahwa ya secara gambaran garis besarnya jangan samakan kuburan dengan alam kubur. Begitu kan? Kuburan, makam itu alam dunia atau alam kubur, Pak? Di sini di mana kuburan? Ya. Misalkan enggak ada kuburan di sini. Di Kampung Baru ada kuburan. Paling dekat di sini kuburan mana? 1,5 kilo itu ya. Sudah penuh kayaknya itu, Pak. Barakallahu fikum. Nah, makam-makam itu, kuburan-kuburan itu alam kubur bukan? Jadi kalau ada orang misalkan punya hajat, oh ini jenazah yang 3 bulan lalu dikuburkan, kami butuh otopsi misalkan. Atau apapun itu, ada sesuatu yang mendesak sehingga harus dipindahkan. Kemudian kan pasti digali tuh. Digali. Nah, ketika orang gali kuburan di 1,5 kilo misalkan, itu dia sedang masuk ke alam kubur atau masih alam dunia itu? Alam dunia. Alam dunia. Kuburan itu bukan alam kubur. Kuburan yang ada di sekitar kita, di daerah kita, itu bukan alam kubur, itu alam dunia. Alam kasat mata, masih bisa dilihat, masih bisa diraba. Jadi kalau orang gali kubur, ya, gali kuburan orang yang sudah dikubur di situ, dia bukan sedang masuk ke alam kubur. Dia sedang menggali kuburan orang yang mati dikubur di situ. Di mana? Ya di dunia, di alam dunia. Alam kubur di mana? Itu alam kubur itu alam goib, disebut barzakh. Dia dinding pemisah antara alam dunia dan juga alam akhirat. Maka tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan antara alam dunia dengan alam kubur. Nah, nanti penjelasan rincinya kita bahas di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Baik para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini saja pelajaran kita. Kita cukupkan dan kita akhiri saja. Mohon maaf suara saya kurang sehat. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.